Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bertemu lagi di dalam sapaan teduh kita Klasis GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Di pagi hari ini, sebelum kami melaksanakan segala kegiatan aktivitas kami rindu akan kebenaran firman Tuhan yang menjadi semangat dan kekuatan yang baru bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Mari Tuhan kuasai kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga firman-Mu yang kami dengarkan dapat kami terima, dapat kami pahami dan mengerti, dan juga itu bisa kami aplikasikan di tengah kehidupan kami. Bapa, ajari dan bimbing kami, terkhusus hamba-Mu yang Tuhan beri kesempatan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan kuasai dia dan berikan tetap hikmat dan kebijaksanaan, sehingga apa yang diucapkan itu datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkata-katalah, sebab kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, yang menjadi renungan kita diambil dari kitab Roma pasal 1 ayat 17. Kami bacakan bagi kita sekalian. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berbicara tentang iman bukan hal yang baru bagi kita. Berbicara tentang iman bukan hal yang sulit dimengerti, tetapi iman hanya sulit diaplikasikan. Iman di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kepercayaan kepada Tuhan atau Allah. Dan di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang kita harapkan, dan itu menjadi iman kita, dan itu menjadi pengharapan kita, dan segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kenapa? Allah, Tuhan Yesus tidak bersama-sama kita di dunia ini, tetapi kita hanya belajar dari kesaksian firman Tuhan, yaitu Alkitab, dan kita imani dan kita percaya. Sehingga Yesus katakan di Yohanes 20 ayat 29, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kesaksian-kesaksian tentang kebenaran Allah dan kuasa Allah melalui Alkitab yang telah kita baca, yang telah kita pelajari selama ini, itu menjadi kesaksian. Kita tidak melihat, kita hanya mendengar dan kita hanya membaca firman Tuhan dan kita percaya. Dan Yesus katakan, berbahagialah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagian orang Kristen menganggap iman adalah urusan setelah kehidupan di dunia ini. Dan juga sebagian mereka percaya bahwa iman itu berbicara antara hidup atau mati. Nanti ketika mati, ketika saya beriman, saya masuk surga. Ada pula sebagian yang menganggap bahwa iman berarti percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sudah selesai. Saya orang yang beriman adalah orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ada juga yang menganggap bahwa beriman tidak ada hubungannya dengan kehidupan saat ini. Iman saya percaya pada Yesus, tapi soal menjalani hidup itu urusan yang lain.
itu urusan saya dengan dunia ini, bukan urusan iman saya. Tidak jarang pula yang menjadikan iman sebagai alternatif terakhir ketika semua cara sudah tidak mempan. Ketika semua cara sudah gagal dilakukan, maka tidak ada salahnya mencoba berharap kepada Tuhan. Katanya harus dengan iman ya. Saya pakai iman. Habis tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Itu pun menjadi gambaran iman bagi sebagian orang pada saat ini. Ketika sudah begitu banyak cara dilakukan, begitu segala cara sudah dilakukan, baik dalam untuk aktivitas, termasuk dalam dunia usaha, baik dari segala mungkin dalam bentuk sakit penyakit, sudah berobat ke sana kemari, sudah dilakukan segala cara tidak sembuh, sehingga cara yang terakhir adalah beriman, yaitu karena sudah gagal di dunia ini. Ada sebagian yang menganggap demikian. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, iman tidak hanya berbicara secara sempit, bukan hanya berbicara mengenai destinasi kehidupan kita selanjutnya setelah di dunia ini, tetapi iman berbicara tentang dunia ini dan kehidupan yang akan datang. Dan dapat dikatakan bahwa kita tidak bisa memisahkan iman dari kehidupan kita, dan tidak akan pernah cukup hanya diucapkan lewat kata-kata saja. Sehingga Paulus katakan di dalam awal suratnya kepada jemaat di Roma, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ayat ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengikuti keyakinan Paulus bahwa Injil atau kebenaran atau Yesus Kristus merupakan kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan setiap orang percaya. Paulus meyakini bahwa Injil merupakan kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan setiap orang percaya di ayat 16. Dan kebenaran Allah sungguh nyata di dalamnya, yang akan bisa kita pahami dengan iman. Dan kebenaran-kebenaran itu pun hanya memimpin kita kepada pertumbuhan iman. Dan Paulus pun menyimpulkan bahwa orang benar akan selalu hidup oleh iman. Dan juga dikatakan orang yang benar akan hidup dan akan hidup oleh iman. Ketika kita beriman, kita dibawa ke dalam menjalani kehidupan yang benar. Ketika kita beriman kepada kebenaran Injil, ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, itu akan membawa kita kepada kehidupan yang benar, di mana kita akan hidup oleh iman. Sehingga bukan lagi diri kita yang hidup di dalam kita, bukan lagi keinginan, bukan lagi keegoisan kita yang hidup di dalam kita, tetapi iman kita yang akan menuntun kita untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan benar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, hidup adalah proses yang terus berlanjut, dan hidup, kata hidup dalam ayat ini pun menggambarkan sebuah proses yang berkesinambungan, yang seharusnya diisi dengan iman. Sehingga Paulus menekankan bahwa iman seharusnya berada dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang ditekankan oleh Paulus dalam renungan kita. Iman seharusnya berada dalam kehidupan sehari-hari, kapanpun, bagaimanapun, dan dimanapun. Dan juga baik dalam kehidupan kita, baik dalam keadaan baik atau buruk, dalam keadaan tenang ataupun senang, atau sedang menghadapi badai, dalam keadaan riang ataupun sedih, tertawa ataupun marah, iman seharusnya ada di sana. Dan iman memberikan hidup dalam kehidupan kita.
di saat kita senang, di saat kita terpuruk, di saat kita menghadapi badai, di saat kita riang, sedih, tertawa, marah, seharusnya di sana ada iman. Bagaimana mungkin di saat aku marah aku ada beriman? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa demikian yang menjadi penekanan Paulus? Karena iman kepada Yesus adalah kesetiaan, loyalitas, dan komitmen. Karena iman kepada Yesus adalah kesetiaan, loyalitas, dan komitmen. Janji keselamatan dan loyalitas adalah kepatuhan akan perintah dan ajaran. Dan komitmen adalah mengerjakan apa yang menjadi perintah daripada Tuhan yang kita sembah. Sehingga di dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dan juga tidak hanya mati, di ayat 20 dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jangan mengaku beriman kepada Tuhan jika tidak disertai dengan perbuatan, jika tidak dinyatakan di dalam perbuatan-perbuatan kita di kehidupan kita setiap harinya. Sehingga nyatakanlah iman kita tidak perlu pengakuan, tetapi yang perlu adalah bukti nyata di dalam kita mengaku percaya dan beriman kepada Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, iman akan membawa dan membuat kita hidup dengan tenang. Iman akan mampu membuat kita penuh dengan kedamaian dan sukacita, tanpa harus terpengaruh dengan kondisi yang kita hadapi hari ini. Dan ini terus menjadi pengharapan kita. Kita yakini ketika kita percaya dan beriman kepada Tuhan Allah Yesus Kristus, kita percaya hidup kita akan tenang, penuh kedamaian dan sukacita, dan membawa kita dan dimampukan dalam menghadapi situasi, kondisi apapun di tengah-tengah kehidupan kita. Selamat mengkaryakan iman di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang menjadi renungan kami pada pagi hari ini. Bahwa kami diingatkan kembali untuk bisa beriman dengan teguh kepada Tuhan Yesus. Dan bukan hanya sebatas pengakuan bahwa kami memiliki iman, tetapi iman kami nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Ajari, bimbing kami supaya kami tetap bisa menjalani kehidupan kami dengan benar, dan kami bisa hidup oleh iman kami kepada Tuhan. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa kiranya Tuhan yang memberi kekuatan dan kebijaksanaan kepada kami di dalam kami menjalani segala aktivitas kami di pagi hari ini dan satu hari ini. Bimbing, ajari kami, mampukan kami untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang harus kami lakukan dan harus kami laksanakan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa, pada saat ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami di GBKP Runggun Cijantung. Berkati semua jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat GBKP Runggun Cijantung. Di saat mereka pada saat ini mungkin dalam keadaan terpuruk sakit penyakit, kiranya Tuhan yang memberi kesembuhan kepada mereka yang sedang sakit. Pada saat ini yang lemah iman dan lemah dalam ekonomi, kiranya Tuhan juga yang memberkati. Kiranya Tuhan yang juga yang memberi kekuatan dan peneguhan kepada mereka. Bapa, kami berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, pertua, diakan, majelis Runggun semuanya, pengurus PJJ, kategorial, guru KKR. Tuhan berkati, Tuhan berikan
semangat, Tuhan berikan hikmat kepintaran untuk bisa tetap bersukacita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Bapa, ampuni kami juga akan kesalahan dan dosa kami, dan tetap kami bimbing dan ajari kami Tuhan, untuk bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini kami, doa dan permohonan kami juga serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian saudara-saudara yang terkasih, selamat beraktivitas bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.